Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Salam keselamatan bagi kita semua. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan iman dan Islam. Selamat berjumpa lagi di channel Nurut Banyu Bening, yang kali ini akan kami sampaikan perihal doa dan amaliyah atau amaliyah di dalam kita melaksanakan doa. Perlu kita ketahui atau kita pahami bahwa doa adalah permintaan, permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini akan bisa kita pahami di mana yang namanya doa dan mana yang namanya membaca doa. Yang paling pas itu berdoa, bukan kita mengedepankan membaca doa. Ya, karena orang berdoa itu tidak harus dengan membaca. Ya, itu perlu kita pahami dalam pemahaman pencerahan kita berbagi pengalaman ini. Ya, terkait dalam doa beserta amaliyah. Ya. Amaliyah adalah suatu amalan atau wirid, sesuatu ayat ataupun permohonan dengan cara beramaliyah. Banyak sekali tuntunan-tuntunan yang di situ mengajarkan bahwa bila kamu menemui kesulitan, maka bacalah shalawat Maryah. Nah, misalnya seperti itu. Ya, dengan hitungan-hitungan yang sudah ditentukan, tetapi yang saya pahami dengan hitungan-hitungan yang ganjil. Ya, misalnya kita membaca sholawat Maryah dengan jumlah-jumlah yang ganjil, misalkan 41 kali. Nah, itu namanya kita berdoa dengan amaliyah. Ya, amalan doa. Nah, di dalam sholawat Maryah itu untuk mempermudah berbagai hal yang sulit dari permasalahan hidup. Gitu. Jadi kalau kita bisa atau mau amalkan sholawat Maryah, insya Allah akan dipermudahkan
dari berbagai hal kesulitan. Itu yang disebut doa dan amalia. Karena di dalam sholawat nariyah itu juga terdiri atas doa, ya. Di situ ada lafaz Allahumma, ya, sholatan kamilatan. Nah, di situ Allahumma itu kan ya itu doa, ya mendoakan ya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Tamat. Jadi di situ wa salim itu keselamatan. Ya. Itu maknanya. Jadi di dalam amaliyah itu terkandung doa, dan di dalam doa itu ada unsur amaliyahnya. Itu yang dimaksud perihal doa dan amaliyah. Ya. Di dalam kita berdoa itu ya ada unsur-unsurnya supaya kita bisa khusyuk. Ya, satu, mestinya di dalam tempat yang suci, di dalam tempat yang bersih dan suci, ya. Diperlukan juga wewangian, ya. Wewangian itu ya berupa aroma, ya, macam-macam aroma itu. Ada yang berbentuk dupa, ada yang berbentuk parfum. Pada intinya biar ruangan itu menjadi harum dan kita bisa khusyuk dengan kita memohon di saat kita berdoa itu bisa khusyuk. Itu juga perihal wewangian yang biasanya identik, misalnya dupa itu identik dengan hal-hal yang mistis. Itu yang dimaksud dupa di sini itu bukan berarti ke jalur yang mistik, karena dupa itu mempunyai makna filosofi dudu opo-opo, ya, dupa dudu opo-opo, jadi bukan apa-apa. Jadi paling tidak suasana bisa menjadi harum, lokasi bisa hening, dan di situ terdapat keheningan. Dalam saat kita berdoa, suasananya harum, ya. Itu juga bisa sebagai simbol kalau orang Jawa di saat dupa itu dinyalakan, ya itu namanya juga bukan apa-apa, dupa dudu opo-opo, ya itu kutuk kemutuk itu biar mempunyai makna filosofi, lakune ben ketuk, ya doanya biar cepat sampai. Itu filosofi perihal wewangian, ya, perihal dupa. Itu untuk membuat suasana menjadi harum. Itu karena innallahu jamalu jamal, ya, sesungguhnya Allah itu menyukai hal-hal yang baik atau hal-hal yang harum, hal-hal yang bersih, hal-hal yang suci. Nah, di situ termasuk menggunakan dupa atau aroma yang lainnya, itu yang bisa membuat suasana saat kita berdoa atau saat
kita melakukan spiritual, itu suasana menjadi hening, harum, dan kita bisa khusyuk dalam bermunajat. Itu makna atau simbol-simbol dari dupa, atau simbol-simbol kiasan-kiasan yang bisa kita tafsiri. Ya, itu yang mau berdoa dengan menyalakan dupa, ya monggo, ya, karena sembah ini hanya berbagi pengalaman, ya. Yang istilahnya anti dengan dupa, ya monggo, tetapi di sini yang saya tahu kembali kepada niat kita, itu loh. Tapi alangkah baiknya kalau wewangian itu kita gunakan, karena itu dicipta juga untuk digunakan, ya, dicipta juga untuk digunakan, ya. Kita kembalikan kepada Tuhan, kita peruntukkan untuk Tuhan. Jadi di saat kita berdoa, kita bermunajat, kondisi badan kita suci, ya, tempat kita suci, bersih, dan wangi. Itu mungkin dengan cara itu, apakah rasio kita tidak bisa menerima itu benar atau salahnya, itu kan kembali ke diri kita masing-masing, bahwa aroma juga diperlukan di saat kita berdoa. Itu menurut pemahaman kami dan juga ajaran-ajaran sesepuh-sesepuh yang terdahulu. Gitu. Jadi kalau kita kaji lebih lebar lagi, ya semuanya itu tetap ada keterkaitan, ya, semua ada keterkaitannya. Itu. Jadi suasana menjadi hening dan wangi. Itu berkait dengan doa dan amaliyah. Nah, amaliyah itu macam-macam. Ya, ada amaliyah untuk membaca ayat kursi atau membaca surat ikhlas, itu namanya amaliyah. Tapi di balik amaliyah itu kan pasti ada tujuan-tujuannya. Nah, ada tujuan-tujuannya biar bisa kita mengambil hikmah dari amaliyah yang kita baca. Begitu sobat-sobatku semua. Jadi tidak ada salahnya bila kita juga mempergunakan wewangian di saat kita berdoa. Gitu. Itu cara kita menafsiri doa dan amaliyah. Contoh misalkan kita mau sholat Jumat saja, itu kan disunahkan atau diwajibkan kita pakai wewangian, kan begitu. Karena apa? Di saat kita berjamaah itu kalau badan kita sudah bersih, sudah mandi, sudah wudhu, juga memakai wewangian. Itu untuk apa? Ya untuk biar kalau nanti saat berkumpul jamaah itu ada aroma yang harum, yang tidak membatalkan atau membuat suasana yang tidak harum.
Kalau bau badan kita tidak enak, tentu di samping kita akan membatin, wah, itu. Untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Itu saya kira juga sangatlah baik kalau kita bisa menafsiri hal-hal yang sifatnya baik. Ya, itu berkait dengan doa dan dupa, doa dan amaliyah, atau berkait dengan hal-hal yang wangi-wangi. Jadi untuk menepis hal-hal yang mistis, marilah kita ambil yang positifnya saja. Kurang lebihnya seperti itu di dalam kita menafsiri amaliyah dan doa. Di sini mungkin yang bisa saya sampaikan seperti ini dulu, atau cukup sampai di sini dulu. Lain waktu, lain kesempatan bisa kita sambung lagi. Semoga kita semua dikasih panjang umur sehingga dapat bertemu lagi di segmen-segmen berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Suun matur nuwun. Salam rahayu. Salam rahayu. Salam rahayu. Amin.